Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan penerapan kalkulus diferensial fungsi dua variabel bebas. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Din Samsudin Rasid, NRP 1125040121. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Andre Bayu Setiawan dengan NRP akhir 114. Perkenalkan, nama saya Sofietus Udia, NRP 1125040137. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafitri, NRP akhir 120. oke, kita akan menjelaskan ada empat ya teman-teman. Ada biaya marginal, permintaan marginal, elastisitas permintaan marginal, dan fungsi produksi. Yang pertama akan menjelaskan biaya marginal. Apa sih itu marginal? Marginal adalah bisa disebut juga marginal cost, eh, adalah tambahan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Jika fungsi biaya produksi untuk menghasilkan dua produk X dan Y dinyatakan oleh TC sama dengan fungsi QX dan QY, yang dimana TC sama dengan biaya total produksi dan QX jumlah produk X dan QY jumlah produk Y. Nah, maka derivatif parsial dari TC terhadap X dan Y dari persamaan disebut sebagai fungsi biaya marginal. Jadi, eh, derivatif jadi derivatif parsial TC per simbol ini, rumus ini adalah biaya marginal dari TC terhadap QX. Nah, untuk rumus ini dilambangkan untuk biaya marginal dari TC terhadap QY. Jadi biaya marginal umumnya harus positif ya teman-teman, kalau hasilnya nggak boleh negatif. Contoh soal, carilah biaya marginal terhadap X dan Y jika biaya bersama untuk menghasilkan produk X dan Y dinyatakan oleh TC sama dengan 25 plus 3QX kuadrat plus QX QY plus 4QY kuadrat. Langkah pertama, eh, akan kita turunkan X dulu ya teman-teman. Jadi 25-nya hilang. Ya, bentar. Hilang. Lalu eh, 3X dikali 2 dikali 2 menjadi 6 dan 2 dikurangi 1. Terus ini kan turunan X, maka X-nya hilang juga. Terus ini juga gak ada berbau X, maka kita coret. Maka menjadi ini teman-teman. Eh, terus yang kedua ada biaya marginal TC terhadap QY, maka diturunkan, ini hilang, terus ini hilang, dan yang diturunkan adalah Y, maka X-nya hilang, dan ini 4 dikali 2 sama dengan 8 di depan, dan 2 dikurangi 1.
Jika misal langkah ketiga ini, jika misal Ki X sama dengan 2 dan Ki Y sama dengan 5, maka disubstitusikan dari fungsi masing-masing. Jika di eh, biaya marginal TC terhadap Ki X, maka yang disubstitusikan di sini adalah X. Jadi teman-teman, jika bila eh, Y dianggap konstan yaitu 5, berarti setiap tambahan 1 unit produksi X menambah biaya sebesar 17. Sedangkan bila X dianggap konstan yaitu 2, berarti setiap tambahan 1 unit produksi Y akan menambah biaya sebesar 42. Oke, akan dilanjut rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada permintaan marginal, yang dimana permintaan marginal itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga atau secara parsial. Nah, jika harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan akan berubah. Perubahan ini digunakan untuk melihat hubungan antar barang. Misalnya, fungsi permintaan dari dua macam produk dapat dinyatakan oleh Qx sama dengan F, Px, Py, dan Qy sama dengan G, Px, dan Py. Nah, yang dimana Qx itu artinya jumlah barang X, Q jumlah barang Y, Px harga barang X, dan PY harga barang Y. Nah, F dan G ini adalah fungsi atau hubungannya. Lanjut. Nah, yang ini maka derivatif parsial dari Qx dan Qy terhadap Px dan Py dari persamaan 17,3 yang tadi disebut fungsi permintaan marginal. Jadi, Do Qx per do Px itu pengaruh harga Y terhadap jumlah Y. Nah, do Qx per do Py itu pengaruh harga Y terhadap jumlah X. Do Qy per do Px itu pengaruh harga X terhadap jumlah Y. Do Qy per do Py pengaruh harga Y terhadap jumlah Y. Nah, kalau hasilnya negatif berarti berlawanan arah, kalau positif berarti searah. Lanjut. Nah, ini adalah contoh soal. Untuk mencari permintaan marginal, kita digunakan turunan parsial. Jika turunan terhadap Px, maka P dianggap konstan dan sebaliknya. Nah, ini diketahui Qx sama dengan 17 min 2Px min Py. Nah, penjelasannya itu 17 itu kan konstan jadi 0, min 2px itu turunannya min 2. Nah, min pi dianggap konstan juga. Jadi, doki x per do px-nya itu sama dengan min 2. Nah, lalu doki x per do py itu 17-nya juga konstanta, maka jadi 0. Terus min 2px sama dengan 0, min py sama dengan min 1. Jadi doki x per dopi nya itu min 1. Lalu doki y per dopi x-nya itu 14-nya kan 0. Terus min px-nya itu min 1, min p min 2p-nya itu sama dengan 0. Jadi doki y per dopi x-nya sama dengan min 1. Lalu dogi Y per dopi Y itu 14-nya juga konstanta sama dengan 0, min PX sama dengan 0, terus min 2P-nya itu berarti min 2. Jadi dogi Y per dopi Y-nya itu sama dengan 2. Untuk mengetahui hubungan antar
barang, kita lihat turunan silang yaitu dogi Y per dopi Y-nya itu kan min satu. Nah, dogi Y per dopi X-nya itu juga kan min satu. Karena kedua nilai tersebut itu negatif, maka barang X dan Y bersifat komplementer. Lanjut. Ya. Ini contoh soal yang nomor 2, sama juga kayak yang nomor 1, kita turunkan masing-masing fungsi terhadap variabelnya. Variabel lain dianggap konstan juga. Nah, ini diketahui Qx sama dengan 10 min 2px plus py. Qy sama dengan 12 plus px min 3py. Nah, yang pertama ada do Qx per do Px. Qx-nya kan 10 min 2Px plus Py. 10-nya itu 0, min 2Px-nya itu min 2, plus Py-nya itu 0. Jadi, do Qx per do Px-nya itu min 2. Yang kedua ada do Qx per do Py. 10-nya itu 0, min 2Px-nya itu juga 0, plus. Nah, ini kan P-nya itu kan plus, jadi plus satu. Terus ada do Q per do PX. Q-nya 12 plus PX min 3PY. 12-nya itu menjadi 0, min, plus PX-nya itu jadi plus satu, min 3P-nya jadi 0. Jadi do Q per do PX-nya itu sama dengan plus satu. Lah, terus yang selanjutnya itu do Q per 2PY-nya itu kan 12-nya 0. Plus 4PX-nya juga 0. Min 3PY-nya juga min 3. Jadi dogi Y per 2PY-nya itu min 3. Untuk menentukan hubungan, kita lihat turunan silangnya itu dogi X per do PY sama dengan plus satu. Terus dogi per do PX-nya itu juga plus satu. Karena kedua nilai tersebut positif, maka barang X dan Y itu bersifat substitusi atau pengganti. Lanjut. Ini ada soal, jadi nanti dikerjakan teman-teman, langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan marginal, yaitu suatu koefisien yang menjelaskan besar perubahan jumlah suatu barang yang diminta akibat adanya perubahan harga berbagai barang yang fungsional. Rumusnya ini ada 4, yaitu yang pertama, elastisitas Vx terhadap Bx, yang dimana By sebagai konstan, yaitu do Vx per do Bx, yaitu turunannya dikali Bx per Vx. Yang kedua, elastisitas Qx terhadap Py, di mana Bx yaitu konstan, do Vx per do Py, yaitu turunannya dikali Py per Qx. Yang ketiga, elastisitas QY terhadap Px, yang dimana Py sebagai konstan, do Y per do Px sebagai turunannya, dikali Px per Qy. Yang keempat, elastisitas Qy terhadap Px, yang dimana Py sebagai konstan, do Y per do Px sebagai turunan, dikali Px per Qy. Di sini elastisitas silang yaitu do X per do PY dikali PY per QX. Yang kedua, do Y per do PX dikali PX per QY. Jika elastisitas silang kedua produk adalah positif, maka kedua produk saling bersaing. Dan jika elastisitas silang kedua produk adalah negatif, maka kedua produk saling melengkapi. Jika elastisitas silang kedua produk adalah positif dan negatif, maka kedua produk tidak saling bersaing dan tidak saling melengkapi.
Di sini yaitu contoh soalnya, jika fungsi permintaan dari dua jenis produk adalah QX sama dengan PX min 1 pangkat min 1,7 dikali PY pangkat 0,8 untuk QY yaitu PX pangkat 0,5 dikali PY pangkat min 0,2. Maka elastisitas permintaannya adalah yaitu mencari rumus yang pertama. Sebelum itu mencari turunannya terlebih dahulu dari pertanyaannya. Turunan untuk QX eh di depannya BX ini kan satu, berarti pangkat min 1,7 itu dikali ke depan jadi min 1,7 terus PX min 1,7 ini dikurangi satu jadi pangkat min 2,7. Untuk PY-nya ini nggak dicari karena kita mencari QX terhadap PX-nya. Terus yang kedua kita mencari QX terhadap PY sehingga yang PX ini tidak perlu dicari sehingga QX terhadap PY sama dengan 0,8 ditaruh depan 0,8 PX pangkat min 1,7 dikali PY 0,8 dikurang satu jadi PY negatif 0,2. Terus untuk turunan yang QY terhadap PX yaitu 0,5 dikali ke depan, jadi 0,5 PX 0,5 dikurangi satu jadi 0, 0, negatif 0,5. PY-nya tetap yaitu PY negatif 0,2. Untuk HY terhadap PY yaitu negatif 0,2 ditaruh depan atau dikali satu sehingga negatif 0,2 PX 0,5 dikali PY 0,2 dikurang satu jadi PY negatif 1,2. Setelah dicari turunannya yaitu mencari elastisitas permintaannya yaitu rumusnya elastisitas QX terhadap PX. Yang pertama do QX per do PX dikali PX per QX. Di sini yaitu do X per do X yaitu turunan pertama tadi yang sudah dicari terhadap X terhadap BX yaitu negatif 1,7 BX pangkat negatif 2,7 dikali PY pangkat 0,8. Dalam kurungnya PX-nya ini tetap. Terus kemudian eh, PX, terus QX ini yang dari soalnya jadi ditulis. Ini PY ini kan sama seperti yang di dalam kurung, jadi dicoret. Terus ini kan PX pangkat 2,7 ini, sedangkan di dalam kurung ini kan pangkat satu jadi no, negatif 2,7 ini ditambah satu yang dari kurung. Jadi dari kurung ini enggak negatif tapi positif. Jadi negatif 2,7 ditambah satu yaitu negatif sama 1,7. Negatif 1,7 PX pangkat negatif 1,7 per PX negatif 1,7 ini kan sama. Jadi sehingga nilai hasil apa akhirnya yaitu negatif 1,7. Terus next. Jadi ini latihan soalnya. Caranya seperti yang sebelumnya. Untuk mencari elastisitasnya itu harus mencari turunnya terlebih dahulu. Oke, next. Oke, semua, perkenalkan, saya akan menjelaskan analisis fungsi produksi. Nah, pertama, apa sih itu definisinya? Definisinya adalah produksi berhubungan tentang faktor-faktor produksi, mulai input dengan juga jumlah produk, yaitu output. Nah, ini ada totalnya, Q sama dengan F
K, dan juga L. Nah, di sini maaf kalau F-nya agak beda karena kemarin saat saya ngedit di Canva itu tidak menemukan. Nah, ini juga ada dua juga analisis marginal yang di mana ada dua yaitu MPL, DQ per DL gitu, tambahan Q per satu unit L. L itu apa? Labor atau tenaga kerja. Nah, terus juga ada NPK. Nah, itu per delta Q per K. Jadi tambahan satu Q itu menambah juga satu unit K atau modal gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh permukaan produksi atau ada dua ya teman-teman, yaitu discrete atau tabel produksi dan juga dua B model atau continue. Nah, input di dalam model discrete ini input dianggap sebagai salah satu satuan utuh atau bulat. Nah, ini tuh bisa dijadikan kayak gini, kayak semisal kan di koordinat K kan ada K9, lalu juga L itu kan juga ada koordinat 9. Nah, mereka itu menghasilkan output yang sama, yaitu 10. Nah, setiap kenaikan 1K tadi, setelah sesuai dengan rumus, itu juga menambah kenaikan dengan apa yang terjadi pada K dan juga L, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau K-nya 9, L-nya juga 9, dan Q-nya sama dengan 90, maka berarti total kenaikannya adalah 90 teman-teman. Nah, di salah satu contohnya itu bisa dilihat di sini, di model kontinu yang di mana jumlah produknya yaitu 90, kuantitinya, tapi modalnya dan juga pekerjanya yang juga sama-sama 9, sehingga menghasilkan produk yang sama yaitu 90, sehingga hasilnya itu 90 produk. Selanjutnya, nah ini ada juga adalah garis-garis kurva yang ada di ini. Nah, yang pertama ada kurva isoquant yang di mana semua kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Kayak semisal, setiap kenaikan satu tadi bahwa modal dan juga pekerja K atau L yang digambarkan ini itu menghasilkan produk yang mana. Nah, semakin efisien suatu produk itu akan semakin marah ke atas, teman-teman. Ini kayak Q1. Q1 ini jauh lebih tidak efisien, tapi Q2 tapi terlihat jauh lebih efisien. Nah, yang kedua ada garis isocost yang dimana menunjukkan kombinasi input yang dapat dipelit dengan anggaran yang sama. Nah, ini tuh adalah garis yang dimana biayanya terkait antara pertemuan kurva isoquant dan juga isocost yang akan dicontohkan di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ada juga. Nah, ini adalah keseimbangan produsen. Nah, jadi kalau efisiensi maksimal tercapai ketika kurva isoquant itu tercapai ketika bersinggungan dengan tepat di garis isocost gitu. Ini kayak gini. Jadi kayak K sama L-nya itu bersinggungan. Dan mereka itu kalau ketika tepat, itu mereka akan menghasilkan yang namanya keseimbangan atau equilibrium. Yang, nah, di sini juga ada syarat keseimbangan yang di mana MP per L per W itu sama dengan MPK per R, yang di mana tiap tambahan per rupiah input itu harus sama dengan antara L dan juga K. Selanjutnya. Nah, ini kan kayak contohnya, di mana misalkan kayak Q sama dengan 2K per kuadrat ditambah 5K L ditambah 10 L kuadrat. Nah, kondisi awal perusahaannya itu kan K sama dengan 2, L sama dengan 4. Pertanyaannya, bagaimana kondisi skala itu jika dihasilkan input naik sebesar 10%? Nah, di sini saya sudah susun ya teman-teman, biar kalian cepat ngerti. Ini ada juga turunannya, biar lebih cepat. Nah, yang pertama adalah langkah awalnya. Kita itu hibul output awal atau kuantiti pertamanya gimana? Itu kan kita bisa lihat, kita masukkan aja 2K per kuadrat. Berarti kita masukkan 2 per 22 kuadrat ditambah 5 dalam kurung 2 dalam kurung 4. Karena awalnya L sama L-nya atau labor atau pekerja itu kan 4. Ditambah 10 di dalam kurung lagi 4 per kuadrat gitu. Nah,
itu menghasilkan 8 ditambah 40 ditambah 160. Nah, itu nanti tinggal di input hasil baru ditambah 10%. K baru sama dengan 2,2, L baru sama dengan 4,4. Kenapa? Karena kan 2 sama 4 itu kan kalau dikali itu kan 0,2 terus ditambahkan gitu. Nah, ini juga caranya masih sama. Nah, lalu angka analisis outputnya itu masih sama seperti tadi, tinggal kalian kalikan. Nah, setelah itu dibagi dengan hasil output yang tadi, gitu kan, hasilnya 208. Kita bagi 208 per 208. Nah, itu dicoret sama dengan 21%. Artinya kalau ingin naik 21%, inputnya hanya naik 10%, maka itu adalah increasing returns to scale. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau saya memberikan soal, saya carikan yang ini saja teman-teman. Yang dimana adalah nomor 3, karena maaf teman-teman, saya akan memberikan contoh soal nomor 1 saja, seperti itu. Uji pemahaman, karena jauh lebih mudah daripada yang tadi, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.